balik lagi di Modcast MCC. Ini lanjutan dari podcast sebelumnya, masih bahas animasi sama Jiva Animation. Ini host darurat ya, karena host sebelumnya kita nggak tega kalau harus running maraton 2 sesi. Tapi kita masih penasaran sama anime Lala punya Jiva Animation ini. Nah, Nawa Kreatif IP atau intellectual property di dalam dunia animasi itu merupakan karya berupa tokoh, figur, atau desain atau literatur animasi itu. Nah, Lala ini adalah IP pertama dari Jiva Animation. Pasti proses untuk bikin IP ini pasti kan nggak mudah. Sekarang saya sudah sama IP directornya Jiva Animation. Ada Mas Ali Isa. Halo Mas, halo. Kita sapa dulu. Halo. Kabarnya baik hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kalau baik. Kalau nggak baik kita nanti take sama host yang satunya lagi. Soalnya kita jadwalin lagi. Enggak. Jadi kita mau bahas lebih tentang Lala ya Mas ya. Nih gambarnya. Nah, bisa cerita dulu dong Mas Isa ini sebagai IP director di Jiva Animation ini proyeknya apa aja gitu sebelum ada Lala ini? Oke, jadi kalau sebelum ada Lala ya, jadi sebelum ke Jiva, sebenarnya kan aku memang bikin studio sendiri. Dan studionya memang fokusnya memang untuk pengembangan IP. Kalau yang dulu itu studio saya namanya Motion Tale, itu ngembangin IP-nya Ruang Kala dari dalam bentuk webtoon. Jadi sempat bikin game tapi kemudian gagal ke webtoon, kemudian gagal lagi, terus akhirnya sempat jadi freelance. Tapi tetap saya punya concern tersendiri terhadap penceritaan, terhadap pengembangan cerita. Nah makanya ketika kemudian saya bergabung dengan Jiva, nah itu yang saya konsep pertama adalah yaitu pembangunan dari IP-nya sendiri. Karena kebetulan dari CEO-nya Jiva, Aswin sendiri juga ketika pertama kali ngobrol, pas saya tanya, ini tujuannya mau kemana? Nah Jiva memang langsung dia nembak kalau Aswin pengen bikin IP dan pengen menyutradarai anime sendiri. Yang notabene itu berarti sejalan dengan visi saya sebagai yang penceritaan. Jadi ya udah, ya yuk kita bikin IP bersama. Gitu. Berarti gabung sama Jiva sudah sebagai langsung IP director ya? Dulunya belum. Jadi gabungnya tuh sebagai kompositor. Nah tapi kalau di Jiva, jadi kan memang kerjaan utamanya kan untuk servis ke Jepang. Tapi ketika kita ada waktu senggang, nah itu kita gunakan waktunya itu untuk nyicil pengembangan IP. Jadi dari awal memang sudah ada obrolan bahwa itu tahun pertama kita bikin 1 short. Tapi belum ada nih Lala segala macam gitu. Cuma targetnya adalah bikin short yang konsepnya adalah ada satu tokoh utama yang jalan-jalan keliling Indonesia. Intinya adalah pengen bikin bagaimana kalau Indonesia ini dijadiin anime. Dah, sebatas itu waktu awal-awal. Nah, kemudian karena saya kontraknya sebagai kompositor, nah di awal saya benar-benar fokus untuk jadi kompositor yang baik dan benar dulu. Nah, begitu sudah kompositornya jalan, nah sering berjalan waktu kan kita bikin dan akhirnya ya udah sekarang baru di tengah jalan itu hampir di akhir tahun Jiva kan 1 tahun ya. Itu baru saya akhirnya bisa ya udah sekalian jadi IP director gitu. Oke. Kalau proyek-proyeknya Jiva sendiri selain Lala apa Mas? Cuma Lala kalau sekarang. Kalau yang IP ya? IP-nya ya, Lala. Berarti Lala. IP ini sedang berjalan ya, yang pertama sedang dikembangkan gitu. Nah, idenya Lala sendiri itu dari siapa ya Mas? Kalau idenya sebenarnya dari berdua waktu membahas itu aku sama Aswin. Jadi ya di obrolan di Discord waktu awal itu ya dia pengen bikin short tadi. Nah terus saya ngasih ide gimana kalau kita bikin cerita yang simple aja tapi banyak yang relate dan bisa dieksekusi, yaitu 1 anak jalan-jalan. Udah dari situ kemudian kita kembangkan berdua yang tadinya tuh sempat tokoh utamanya tuh nggak cewek, tapi di kepala saya tuh cowok. Aswin tanya, menurut kamu cowok apa cewek? Kayaknya cowok, tapi kayaknya kalau cewek lebih menarik. Betul, ya udah kita bikin lah cewek. Nah kemudian pas udah Jiva mulai running, itu kan running di 1 Mei. Pembahasan Lala tuh udah ada di sebelum Mei itu. Ya begitu udah ada timnya, ya udah kita floorkan ke tim, kita mau bikin begini. Nah akhirnya kemudian idenya dikembangkan oleh
semua tim itu. Jadi Lala ini walaupun dieksekusi awalnya itu saya sama Aswin, ya emang mengembangkan akhirnya ya teman-teman dari Jiva sendiri juga itu ikut menyumbang di karakter-karakternya, pengembangan cerita segala macam gitu. Prosesnya berapa lama itu Mas? Kalau yang resminya konsep ya, konsep itu memang dari Juni kemarin, 2023. Iya, tahun lalu. Berarti setahunan ya sampai dengan dirilis. Iya, dirilis. Itu kan sempat ada rilis teaser dulu, kemudian ada short. Jadi kalau konsepnya ya itu dari Juni itu sampai sekarang masih tetap di konsep. Wah, oke. Kenapa sih, penasaran loh, namanya kok Lala? Kenapa ya Mas? Namanya kenapa Lala? Sebenarnya ini pertimbangannya dari Aswin. Kenapa Lala? Karena pertama memang karena kita anime, otomatis kan kita pasti merujuknya pengen bisa Lala ini dipromosikan di Jepang juga. Nah, Lala dinilai mudah untuk diucapkan kalau misalnya ditranslate ke bahasa Jepang, kan jadinya Rara. Nggak terlalu jauh beda. Dan Lala juga nama yang kita anggap sebagai bisa mewakili Indonesia, tapi juga bisa dimudahkan, bisa mudah diucapkan di kalangan global. Jadi tetap Indonesianya dapat, tapi juga enggak menyulitkan. Kadang ada nama-nama Indonesia yang terlalu sulit. Ya. Nah, Lala ini simple, mudah diingat, dan bisa mendunia. Menurut kita gitu sih. Termasuk Lala. Nama teman-temannya Lala ya, Indonesia banget ya? Ya, nama teman Lala kita ambil dari Indonesia yang kita sesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Gitu. Oke. Itu sampai berapa animator atau tim kreatifnya Mas di balik Lala ini? Kalau tim yang terlibat kreatif, kalau untuk pengembangan ya, dulu itu paling cuma 3-4 orang di awal. Pas awal ngembangin konsepnya. Waktu konsep. Ya, waktu konsep. Tapi begitu waktu teaser, itu kan timnya Jiva itu cuma kompositor doang. Belum ada yang lain. Ini mungkin ada background 1 orang, koloris 1 orang. Jadi animator kita freelance keluar. Nah, jadi yang teaser tuh emang cuma di bawah 10 orang kalau nggak salah, yang teaser. Tapi untuk yang short, itu sudah dikerjakan sama full tim Jiva semuanya, yang kurang lebihnya ada 40-an orang yang mengerjakan untuk yang short. Short menit. Itu sampai 40 orang yang terlibat. Oke. Dan di dalamnya situ selama pengerjaan Lala ini Mas, itu ada sponsor gitu atau ada pihak lain yang terlibat juga atau murni dari Jiva semuanya? Murni dari Jiva semua. Jadi kita belum melibatkan sponsor apapun. Tapi kita sudah siap untuk menerima. Harus dong ya. Karena ya. Kan effortnya untuk bikin sebuah IP, bikin sebuah karya animasi itu kan nggak kecil ya. Pasti kan gede dan pasti harus terlibat nih. Ada sponsor, ada pihak lain yang terlibat gitu. Terus ceritanya Lala sendiri nih, apa memang ada isu masyarakat gitu yang diangkat dari kisahnya Lala atau inspirasi kisahnya itu dari apa ya? Kalau keresahannya sendiri itu pertamanya memang dari Aswin sendiri yang melihat di kotanya, kan di Jepara ya. Di kotanya banyak perempuan-perempuan yang ya punya mimpi tinggi tapi dilarang untuk mengejar mimpinya, untuk keluar, sekedar keluar kota segala macam itu sulit. Hanya karena mereka perempuan. Sebenarnya kalau yang laki-laki itu boleh. Nah, itu yang kemudian diangkat menjadi premis utamanya Lala. Yang kemudian dialami, cuma bedanya ya Lala kita mulai dari Malang, karena kan Jiva di Malang. Nah, selain isu itu juga kita mau ngangkat isu-isu yang berada di masyarakat, terutamanya yang akrab dengan isu-isunya perempuan. Karena perempuan ya kami melihatnya tuh sebenarnya potensinya tuh besar, banyak, cuma kadang ya itu terkendala karena society-nya yang tidak mengizinkan dan stigma-stigma yang seperti itu. Makanya teman-temannya Lala kebanyakan perempuan juga, karena mereka membawa isu-isu dari masing-masing yang beda-beda dan relate dengan yang sekarang gitu. Oke. Jadi Lala tokohnya ini itu dari teman-teman sendiri semua ya. Jadi sampai nentuin rambutnya gimana itu semuanya teman-teman. Terinspirasi dari mana Mas itu? Selain dari anime Jepang ya. Terinspirasi dari mana? Mungkin ada tokoh Indonesia yang dijadikan role model gitu atau? Kalau Lalanya sendiri itu ada, tapi aku lupa karena itu dari Aswin yang kayak harus dibikin begini gitu. Ada. Tapi kalau karakter animenya itu ada yang dari Hyoka.
Itu memang karakternya itu dia mudah penasaran, jadi penasaran dengan banyak hal, dan begitu penasaran tuh matanya berbinar-binar. Nah, kita pengen si Lala ini karena dia berangkatnya dari Malang ya, jadi dari desa, dia nggak pernah keluar karena kan sama bapaknya benar-benar di bapaknya posesif gitu, posesif banget, ya posesif, overprotective. Begitu dia keluar, ya itu beneran melihat dunia tuh beda dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan sana. Menurut Lala ya dunia luar tuh masih indah, masih indah, masih luas dan layak untuk dijelajahi. Beda dengan yang dia dengar mungkin dari sosmed yang banyak yang menganggap dunia itu ya mungkin kejam atau sudah tidak seindah dulu, sudah rusak segala macam gitu. Jadi Lala melihat perspektifnya beda gitu. Ini kan rilis ya episode pertama ya. Ini pasti next ada kelanjutannya dong. Itu responnya kan bagus dan banyak yang menantikan gitu ya episode selanjutnya. Kira-kira ada kan Mas lanjutannya kisahnya Lala ini? Kalau kisahnya ada kisahnya, tapi kita enggak dalam bentuk animasi. Karena kalau animasi sendiri kan sebenarnya kalau yang short kemarin tuh sebenarnya lebih ke uji cobanya Jiva. Bahwa kita ingin membuktikan bahwa bisa kok kita bikin dengan sebuah animasi dengan style anime, standar anime, pipeline-nya juga pakai yang Jepang. Dan memang targetnya cuma 1 shot aja. Tapi untuk ceritanya sendiri, nah itu kita memang rancang dalam bentuk novel yang kayak ada yang di tengah ini. Ya ini novel series atau novel ini ya, novel seriesnya Lala. Ya, kalau sekarang kan ini sampel untuk kalau dicetak kurang lebih seperti ini, tapi ini kita kembangkan. Ini belum terbit? Belum. Nah, terbitnya dalam bentuk web novel. Web novel. Ya, jadi pengembangannya ke sana ya, tetap digital ya. Betul, karena memang ketika kita ngomongin pengembangan IP ya, kita tetap harus realistis bahwa pengembangan IP kan butuh dana. Dan yang paling murah untuk mengembangkan cerita itu kami rasa adalah ya melalui tulisan. Karena tidak terlalu banyak orang yang terlibat. Dan tulisan ini selama dia ditulis, mau dieksekusi sebagai apapun tuh bisa. Mau jadi film bisa, mau jadi animasi bisa, bahkan jadi game pun bisa. Selama ceritanya jelas dan ditulis dan diterbitkan juga gitu. Berarti ada kan pasti arah pengembangan ke sana jadi game, dia mungkin jadi theme park gitu kan. Ada. Karena IP memang kan ke sana ya arahnya ya. Iya betul. Ya kalau misalnya nggak ke sana ngapain kita capek-capek bikin IP gitu kan. Sampai jadi merchandise kayak gini mungkin ya Mas, ya, udah mulai dikembangin ya ini tokoh-tokohnya Lala. Tokoh-tokohnya ya. Gitu. Jadi ini nantinya merchandise ini juga dirilis ya di pasaran ya. Iya. Saat ini memang dari Jiva sendiri masih banyak apa ya? Ya mungkin kita masih riset dan development untuk terkait dengan pengembangan IP ini juga ya. Karena kita ya pengennya memang nggak cuma sekedar dari produksinya yang kita ambil dari Jepang, tapi bagaimana Jepang mengembangkan IP itu sendiri yang mau kita tangkap melalui Lala ini. Oke. Oh berarti ada wacana kerja sama Jepang juga dong? Bisa jadi ya. Gitu ya? Bisa jadi, kita lihat nanti. Karena ini kan menarik ya, anime tapi ceritanya, bentuknya itu Indonesia kan. Gitu. Tadi sudah diceritain ada inspirasi tokoh-tokoh role modelnya itu ada gitu. Kenapa juga, ini menarik juga, kenapa 4 orang? Dan itu dari kota-kota lain ya. Ini apakah ada pengaruhnya sama, ada hubungannya sama ceritanya? Karena kan journey ya. Apakah karena terhubung dengan satu sama lainnya dari perjalanannya itu memang atau gimana? Kalau 4 orangnya itu sebenarnya aku sendiri lupa kenapa dulu jadi 4 orang. Tapi seingatku adalah 4 orang emang ada rumusnya. Harusnya kan ada 1 lagi kucing. Iya. Oh ya kucingnya nggak ada nih ya? Iya, kucingnya nggak ada di merch-nya, tapi ada namanya si Jackie. Jadi memang ada rumus dalam pengembangan IP itu kalau misalnya mau mengembangkan cerita yang menarik dan ramai berkelompok, itu sebisa mungkin yaitu ada kelipatan 3 atau 5. Oh gitu. Iya, jadi supaya itu nanti berpengaruh terhadap bagaimana reaksi mereka terhadap satu kondisi. Makanya kalau kita ngelihat Naruto itu kan timnya 3 orang. Kemudian ada Boku no Hero itu kan ada banyak tapi cuma 3 yang utama. Terus Jujutsu Kaisen juga 3. Jadi sebenarnya itu udah ada rumus-rumus pakemnya sendiri. Rumus pakemnya. Ya, nah waktu ini dulu kita kan bikinnya 4. Kurang 1. Iya, kurang 1 maka di 1 tambahnya hewan. Untuk bisa biar 5 karena memang ada penelitiannya yang itu balance-nya tuh di situ.
gitu. Harus 5. Ya. Digenepin si kucing ini. Si kucing, ya si Jackie. Selain memang ya kita nggak ngembangin banyak-banyak dulu, jadi paling nggak di sini bisa cukup mewakili suara-suara netizen lah ya kalau yang sekarang Iya. Ini ada potensi nambah nggak sih Mas? Karena kan ada yang nanya, kok nggak ada cowoknya? Iya, gitu kan. ada dong pasti. Kalau potensi nambah ada, nah, tergantung dari bagaimana masyarakat ini nanti tanggapannya terhadap Lala. Yang alhamdulillah sih sejauh ini kan positif ya. Jadi kitanya banyak yang nunggu episode selanjutnya kan? Iya, alhamdulillahnya seperti itu. Kalau misalnya ternyata nih kemarin ketika shot kemudian tanggapannya tidak sebagus itu ya mungkin ya akan tetap stuck dengan 4 orang ini aja gitu. Oh iya, kemarin Lala sempat goes to Inakon ya Mas ya? Iya. Ada yang bisa di-share nggak setelah di sana? Bulan lalu ya? Juni? Iya, sekitar Juni. Itu bisa di-share pengalaman nggak kemarin di Inakon? Menarik sih, karena di Inakon kan itu event pertama di Jiva ya. Untuk kita benar-benar keluar ke publik. Setelah kita kan di tahun pertama kan memang fokusnya lebih ke internal, memperbaiki dan bikin ini. Ketika keluar ya kita menyadari bahwa ya besarnya dunia, maksudnya kayak ternyata ketika bertemu dengan kreator terutama di sana itu salah satunya ya tanggapan positifnya itu pertama kali kita dapat justru di Inakon. Karena sebelum kan di Inakon kan kita fan screening tuh, screening pertama sebelum di YouTube itu screening dulu di Inakon. Oh iya kan tanggal rilisnya sebelumnya ini. Nah terus di sana kita juga keliling untuk menunjukkan Lala pertama kepada influencer wibu terutama yang memang mereka suka anime dan kritis terhadap anime dan ternyata tanggapan dari mereka positif. Itu yang membuat kita akhirnya kayak diterima ya? Iya, merasa diterima, walaupun tentu ada kekurangannya. Dan yang versi Inakon tuh juga ada yang kemudian diperbaiki yang di YouTube, jadi agak sedikit beda. Ada masukan yang diterapkan Betul. Untuk perbaikan revisi ya? Untuk revisi, ya. Kan ada jeda sekitar 2 mingguan tuh dari Inakon ke rilis kan. Jadi itu sih yang menyenangkan karena bisa langsung dapat tanggapan. Karena kan kita beneran keliling terus mas nonton ini, habis nonton gimana pendapatnya. Jadi langsung sampai dikomen. Segitunya ya? Sampai segitunya ya. Karena kita memang bener-bener pengen tahu apakah yang kita lakukan ini bener-bener oke atau enggak gitu. Iya. Berarti ada pra-survei dulu ya sebelum rilis, bener-bener rilis ya? Iya. Terus apa ada rencana ini Mas? Ini kan lahir di Kota Malang, walaupun bukan orang Malang juga sebenarnya, tetapi kan mengembangkan bisnisnya di Malang dan mengembangkan Lala ini juga mengangkat cerita-cerita tempat-tempat yang ada di Malang Raya seperti itu. Nah, kita udah dibahas di podcast sebelumnya sih sebenarnya. Kita punya maskot Kota Malang, Osi dan Ji kan. Mungkin nggak sih Mas kalau misalkan kolaborasi gitu terkait ini IP ya, misalkan ini menjadi identitas, mungkin menjadi identitas sebuah kota gitu kayak di Jepang itu kan ada Hello Kitty, ada Doraemon dan lain-lain. Mungkin nggak sih bisa lucu kali ya kalau kolaborasi sama si tokoh Osi dan Ji itu kira-kira mungkin nggak sih atau terlalu jauh ininya? Oke. Nah, mungkin banget karena kita sudah pernah ngelakuin sebenarnya. Oh ya? Ya, waktu di Inakon, itu kan Inakon punya maskot sendiri kan, yang kayak itu Arjuna sama si Yumi. Nah, itu kan kita kolaborasi juga sama Lala. Kita bikinin animasinya khusus yang buat Inakon, di mana Lala ketemu sama maskotnya mereka. Terus ceritanya datang ke Inakon gitu? Betul, ya. Jadi Lala ini memang dirancang untuk dia bisa berkolaborasi dengan siapapun. Dan IP apapun, bisa maskot, bahkan bisa juga nggak harus kota ya, karena kan kita misalnya di sini menunjukkan Malang, bisa aja Lala misalnya kolaborasinya dengan sebuah kafe, kita bikin cerita Lala atau maskotnya perusahaan, maskot perusahaan, atau juga misalnya Lala main ke MCC. Nah, jadi karena temanya adalah jalan-jalan, ya jadi mereka sangat fleksibel Lala dan teman-temannya untuk kolaborasi dengan siapapun yang mau tempatnya dikunjungi sama Lala and Friends. Walaupun bukan bentuknya nggak anime karena Lala kan cirinya begitu ya. Iya. Si Oji kan enggak gitu. Iya. Masih memungkinkan ya. Masih sangat memungkinkan. Karena kan memang IP, kalau menurut saya pribadi, memang IP itu seharusnya memang fleksibel untuk diadaptasi ke berbagai macam media. Nggak cuma di satu media aja gitu. Betul. Nggak eksklusif ya harus. Tidak eksklusif. Dengan lain. Berarti sudah memang direncanakan dengan matang. Ya.
Terus apa namanya, untuk strategi atau yang kepikiran di Mas Isa untuk lebih memperkenalkan Lala lagi ke depannya kayak apa, Mas? Kalau yang sekarang ya, itu kita mau ngangkat Lala dan teman-teman ini lebih ke Instagramnya dulu. Karena ini sebenarnya fenomena yang kita temukan ketika merilis teaser. Karena ada banyak yang kemudian ketika kita rilis, terus mereka menganggap Lala sebagai waifunya mereka. Atau ya kayak istri 2 dimensi gitu lah. Nah itu kita juga kaget. Loh, ada ya ternyata yang menerima Lala di posisi itu. Nah kemudian akhirnya, oh kalau ada orang yang begini, kenapa kita nggak bikinin Instagramnya aja? Dimana Instagram itu kita rancang yang nge-adminin Lalanya sendiri. Nah, ya udah di situ kita upload berbagai macam kegiatan Lala yang kita bikin seolah Lala ya hidup di Instagramnya itu. Jadi ketika kemarin ada Ramadan, bulan puasa, ya kita tunjukin gimana sih kalau Lala sahur, gimana kalau Lala buka, yang gitu-gitu. Nah, itu yang nanti pengembangannya ke depannya untuk saat ini kita mau mengarahnya ke sana dulu. Jadi kita mau biar orang-orang ini kenal dulu dengan karakter Lala. Yang sekarang Lala masih Lala ya, mereka masih ada teman-temannya. Nah, itu nanti kita angkat dulu di Instagramnya itu. Oh, berarti dihidupkan karakter Lala ini melalui sosial media biar ada interaksi. Betul, ada interaksi dan memang ya jatuhnya value-nya ya ada di karakternya itu sendiri. Harapannya nanti ketika misalnya kita ngeluarin series atau ngeluarin animasi yang lain, nah orang-orang udah bisa kenal duluan gitu. Jadi mungkin tanggapannya akan bisa lebih meriah lah. Karena kita kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, karena sebelum menuju ke teman-teman sayang sama Lala dan Friends, ya kita kenalin dulu dengan itu di sosmed karena yang paling mudah pertama dan kan siapa sih yang sekarang nggak main sosmed gitu kan. Sementara kalau baca cerita mungkin terlalu berat ya, karena ada kan orang yang suka baca ada yang enggak, ya. Tapi kalau visual lewat di timeline itu kan pasti tidak bisa dihindari. Itu yang kita kembangkan nanti di arah sana. Kenalin Lala aja apa semua? Semua. Devi ya. Semua, ya. Oke. Nama-namanya ini juga tadi balik lagi ke nama-namanya juga dipilih Indonesia banget ya. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan dong Lala nanti ketemu sama Jepang gitu. Bisa, ya? Sangat bisa. Makanya Lala karena fleksibel banget, tergantung dari siapa nih yang mau masuk gitu dan kebutuhannya seperti apa. Walaupun kan kalau dari Jiva kita sudah nyiapin nih ngerancang ceritanya Lala dari awal sampai akhir. Itu udah ada. Oh, udah ada. Sudah ada. Yang itu ceritanya itu akan kita kemaskan dalam bentuk novel. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ngikutin bener-bener ceritanya Lala, itu bisa langsung baca di novelnya dan itu gratis di Karakarsa ada, di Wattpad pun juga ada. Nah, tapi kalau untuk yang karakter yang lain, nah itu mungkin istilahnya kayak spin-off ya. Ya, jadi ada spin-off yang kalau memang dibutuhin nih, ada yang kita mau memperkenalkan ke orang Jepang, ya kita bisa nunjukin dengan karakter orang Jepang yang baru jalan-jalan ke Indonesia, dibimbing sama Lala dan teman-teman. Nah, itu bisa. Terus Lalanya ini mau dibikin tetap segini atau misalkan dia akan bertambah tua gitu? Atau gimana Mas? Bertambah dewasa kok? Kalau bertambah dewasa sebenarnya sudah ada versinya. Yang di teaser itu kan sebenarnya dia kan agak flashback. Ada, jadi versinya Lala ketika di pantai sama versi Lala ketika berangkat tuh udah ada jarak. Tapi kita akan membatasi di situ aja. Jadi kita pengen Lala ya tetap mungkin segini-gini aja. Kayak Detektif Conan lah ya. Dari dulu segitu, terus Nobita juga segitu. Terus karena menurut saya juga itu kekuatan IP itu di situ. Beda dengan live action yang kalau misalnya kayak misalnya Marvel sekarang, pasti mereka terkendala dengan aktor-aktornya yang semakin bertambah umur. Yang awalnya mungkin di film pertama sudah masih kecil, film kedua dia tiba-tiba udah gede. Itu kan mengganggu ya. Tapi kalau IP mau seumur apapun kayak Mickey Mouse dari zaman kita masih kecil sampai sekarang mungkin anak-anak kita sudah ya masih kenal sama Mickey Mouse. Ya itulah kekuatan IP. Jadi kita mau maksimalkan di situ. Oke. Berarti untuk segmen target marketnya Lala ini anak-anak atau semua kalangan atau gimana Mas? Nah, yang lucu tuh sebenarnya targetnya kalau cerita ya, ceritanya itu lebih ke dewasa muda. Karena kan remaja ya, remaja tanggung yang mereka masih berjibaku dengan pencarian jati diri. Karena kan Lala juga temanya itu kan, dia keluar untuk mencari jati dirinya melalui catatan ibunya. Nah, tapi kita tidak menutup untuk target pasar lain untuk masuk. Makanya kita nge-treatmentnya tetap
sebagai yang semua umur. Jadi nggak ada yang adegan-adegan yang terlalu dewasa kah atau yang gimana. Jadi ya selayaknya IP aja, kita main aman lah gitu. Berarti usia-usia Lala ini di usia-usia sekolah ya, masih? Sekolah ya, kalau Lala sendiri kan usianya 17 tahun. 17 sampai 18 gitu ya, baru lulus SMA. Iya. Nah, teman-temannya juga nggak jauh-jauh dari situ. Ya, berarti dia bukan kabur dari rumah, dia memang... Bukan. Kan takutnya banyaknya salah paham gitu kan, ceritanya dia meninggalkan rumah gitu kan, padahal kan memang untuk berkelana, untuk mencari yang lebih baik gitu kan. Iya. Padahal kalau pada nonton ya, itu kalau misalnya nonton teasernya, itu sudah terjawab. Karena kan waktu di teaser, Lala tuh berangkat, bapaknya ngeliatin. Iya, nggak mungkin dong kabur. Bapaknya kalau kabur kan pasti udah ngejar. Otomatis itu kan ya Lala sudah berangkat atas izin bapaknya. Bapaknya sudah tahu, ya. Jadi bukan memutuskan untuk pergi, bukan nggak pamit ya. Ya, banyak juga yang bilang Lala durhaka. Iya. Ya, ini baca novelnya dulu, baru biar tahu konfliknya tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Ya. Berarti novel dengan teaser, Teaser, short, ya. Itu dirilisnya bareng ya ini? Ya, novel sama yang short, ya. Short light novel itu tadi ya? Iya, di light novel, ada di web novel, itu juga yang sekarang terbit tiap minggu. Itu ada di web novel, dia selalu update setiap minggu. Sudah episode keberapa ya sekarang berarti? Sekarang tuh sudah ada 5 bab. 5? Ya, sekitar ada 5. Itu pun kita juga memastikan bahwa semua cerita di teaser, kemudian short novel itu ya saling berkesinambungan gitu. Ceritanya. Kalau menurut Mas Isa sendiri nih, kan ini mengembangkan IP dan ini masih baru ya. Kalau pandangannya Mas Isa sendiri, apakah Lala ini bisa, atau apapun nanti dari IP-nya Jiva, apakah posisinya dia dalam 5-10 tahun ke depan ini masih bisa diterima nggak sih? Karena generasinya kan pasti udah ganti ya. Iya. Gitu. Kalau menurut dari pandangan Mas Isa sendiri, Indonesia ya, Indonesia. Kalau menurut saya sih tergantung balik ke kitanya bagaimana nge-treatment IP-nya. Selama kita tetap memelihara dalam tanda kutip, jadi tetap update kontennya, tetap relate. Jadi berusaha kita melihat isu sekarang seperti apa, kemudian kita gambarkan dalam IP tersebut. Apa saya rasa sih semua IP tetap akan bisa untuk bertahan ya. Karena kan ada, kalau saya tuh menganut ya IP itu harusnya kita perlakukan sebagai anak kita. Apalagi kalau kita yang mengonsep, kita yang melahirkan. Ya seperti selayaknya. Betul, kasih nama. Kalau misalnya kita menerima sebagai anak kita udah lama nggak update, kan pasti kita resah. Wah, harus nih bikin sesuatu biar update gitu. Makanya memang perlu di-maintain. Nah, itu yang mungkin ya salah satunya di Jiva juga masih belajar bagaimana untuk memaintain IP. Makanya si Lala ini sebenarnya juga salah satu project yang ya jadi istilahnya bahan percobaannya Jiva. Bisa nggak sih studio animasi di Indonesia itu membuat IP, tapi juga sekaligus ke service dalam waktu yang bersamaan gitu. Karena kan pengembangan IP itu kan nggak banyak yang melakukan gitu, effort biayanya yang luar biasa itu. Jadi kedepannya apakah kita bisa melihat ini sebagai bisnis yang bisa dikembangkan supaya barangkali juga bisa jadi inspirasi gitu ya, mungkin menonton ini bener nggak sih? Mungkin mereka mau kepikiran bikin IP gitu, tapi masih maju mundur. Nanti aku udah modal gede ternyata gitu-gitu aja gitu kan. Mas Isa yang sudah lama di dunia animasi itu gimana, Mas? Kalau secara nilai jualnya, IP menurut saya adalah investasi yang paling high return, tapi juga high risk. Karena investasinya itu bukan melulu tentang uang, tapi tentang waktu. IP itu ya itu tentang waktu, tentang timing kapan dia keluar. Bisa jadi keluarnya hari ini, boomingnya 5 tahun ke depan. Jadi kita memang tidak bisa memprediksi kalau di IP, tapi secara apakah ada daya jual atau daya belinya oke. Nyatanya sekarang film terbesar saat ini yang penontonnya paling banyak kan dipegang oleh Marvel, superhero. Itu kan IP kan, di mana dia ada banyak superhero. Dan itu udah diterbitkan udah dari tahun kapan. Tapi dengan Disney yang kemudian bikin itu jadi live action,
dan memasukkan nilai-nilai yang relate dengan yang sekarang, boomingnya baru sekarang. Akhirnya kemudian banyak yang kemudian baca komiknya, walaupun mungkin nggak semua, tetap ada yang nonton filmnya. Nah, itu adalah sebuah kekuatan IP. Cuma kita kalau mau memulai IP, itu juga nggak harus yang langsung, misalnya langsung gede. Kayak misalnya Jiva kan studio animasi. Pasti orang berharap langsung dong bikin animasi. Ya enggak juga. Karena bikin animasi itu butuh dana, butuh tenaga yang enggak sedikit. Makanya kita juga ya mulai dengan novel. Kalau misalnya teman-teman yang mau ngembangin IP ya, bisanya nulis, bisa novel. Atau kayak misalnya Tai Lalat. Dia kan cuma 4 koma aja, yang 4 panel, simple. Tapi kemudian diupload di awalnya kalau nggak salah Facebook dan Instagram, kemudian jadi besar. Ya sekarang formatnya tetap yang simple-simple kayak gitu, tapi IP-nya gede gitu. Jadi disesuaikan aja sama kemampuan dari kita, yang kita merasa nggak terlalu effort. Kan ada banyak juga yang IP misalnya, ada yang mulai dari podcast kayak Agak Lain, itu kan juga IP, yang kemudian jadi film. Jadi IP itu nggak melulu tentang gambar dan animasi dan film. Tapi hal-hal sekecil apapun, bahkan merchandise kayak Hello Kitty juga. Siapa yang tahu kalau Hello Kitty itu ternyata punya film? Padahal ada. Tapi yang lebih terkenal adalah merchandise-nya. Ya, jadi banyak jalan untuk menuju ke IP. Mulainya mau dari mana? Nggak harus langsung ke animasi, karena berat juga. Harus studio aja masih mikir-mikir kan. Di Jepang aja kan kalau mau bikin animasi, dia harus lihat dulu komik atau novel apa yang laris, baru diadaptasi. Karena kalau dia bikin cerita sendiri, ya risikonya lebih tinggi daripada kalau mengadaptasi gitu. Iya, benar. Berarti kalau memang kita tertarik gitu ya untuk mengembangkan IP, bukan berarti kita juga harus bisa gambar kayak gitu ya. Sebenarnya bisa aja sih kita kerja sama ya. Animator di Malang itu kan sangat banyak. Kayak di Jiva sendiri ada berapa mas animatornya? Kalau animator yang beneran murni animator ya, itu ada sekitar 5 orang. 5 orang. Yang animator, ya. 5 orang. Totalnya semua? Kalau total ya dari tim 40-an. Tapi kan ada yang animator, ada yang koloris, ada background artis, kompositor. Jadi memang beda-beda. Dan itu yang maksudnya ya indahnya dari animasi ya. Animasi itu nggak bisa satu selesai di satu. Nggak bisa satu selesai. Walaupun bisa aja sebenarnya. Tapi jadinya Superman kan. Jadi ngerjain dia dari awal, dia yang bikin cerita, dia yang gambar, dia yang animasiin, dia yang ngedit audionya. Bener, bisa jadi. Jadinya sih bisa, tapi lama. Sementara kalau di anime, kalau kita lihat ke Jepang ya, itu kan industri. Dia mingguan tayangnya. Mau nggak mau, ya kita harus agak menggeser sisi kreatif kita untuk kita tetap harus siap sebagai industri gitu. Ya harus tetap bisa bagus dan cepat. Ini nggak ada tawar-menawar. Kejar tayang soalnya. Iya, betul. Iya, jadi sampai ada yang kurang-kurang dikit ya udah gas aja deh gitu ya. Iya, kalau udah ada deadline, ya kan. Kalau ada deadline, ya udahlah. Yang penting nggak banget ya gitu, masih bisa ditolerir, nggak apa-apa. Tapi kalau orang awam sih kan nggak kelihatan ya, paling yang tahu cuma orang-orang yang paham. Betul, iya. Makanya Jiva sendiri juga di teaser maupun di short kita nggak ada masalah ketika ada yang menghujat bahwa oh ini karakternya kurang, dubbingnya segala macam. Karena memang ya di Jiva kita nggak, maksudnya itu ada ruang berkembang buat Jiva dan timnya gitu. Jadi ya memang kita akui bahwa belum smooth itu. Cuma pertanyaannya kalau misalnya nunggu sampai sempurna, nah kapan tayangnya? Betul, nggak rilis. Sementara kita ya nyarinya momentum. Jadi ya udah kita rilis, nanti kita bacain tuh semua komen-komen, kita tampung. Nah next project itu yang akan kita jadikan sebagai kayak ya pertimbangan yang perbaikannya seperti apa. Jadi tetap ada ruang berkembangnya gitu. Iya. Terus Jiva sendiri punya komunitas ya di Discord ya? Iya, ada. Nah itu apa namanya mas? Jiva no Sekai. Oh, Jiva no Sekai. Itu juga orang-orang yang pastinya menjadi masukan ya terhadap proyek-proyek. Iya. Ada kemungkinan nggak sih kalau gabung di sana diajakin ke proyeknya gitu? Bisa jadi. Bisa jadi, karena di Jiva no Sekai memang itu upayanya Jiva untuk membentuk ya komunitas sendiri ya. Maksudnya kita pengen tahu nih animonya teman-teman yang terutama yang pecinta anime itu seperti apa terhadap anime asal Indonesia, dan harapannya mereka juga mau kita libatkan. Karena kan kita ya saya sendiri kan pecinta anime ya.
pengen, kadang-kadang rasanya kayak pengen dong ngasih ide, ngasih apa gitu, atau sekedar pengen tahu belakangnya seperti apa. Nah itu mau coba kita fasilitasi di Jiva no Sekai itu. Keren. Berarti memang nggak cuma sekedar komunitasnya nggak cuma sekedar sharing ya, tapi memang ada kemungkinan untuk dilibatkan. Ada. Kemarin ini terakhir kita bikin ada namanya portfolio review. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang punya gambar atau punya animasi, mau dinilai sama tim Jiva, dikasih masukan segala macam. Nah itu bisa gabung ke Discord-nya, habis itu udah kirim aja gambar, nanti kita review gitu. Oh oke. Ini mungkin nggak banyak yang dilakukan sama industri atau perusahaan animasi ya, bisa membuka diri ke publik, bisa ngajakin gabung. Sebenarnya kita pengen ngobrol lebih dalam, cuman ya terbatas oleh waktu. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir Naon Kreatif karena bisa terus menikmati karya-karyanya Jiva ya. Betul. Tadi ada komunitasnya juga, bisa gabung di sana. Jadi kalau pengen tahu lebih dalam tentang Lala dan Jiva Animation-nya itu bisa gabung di komunitas atau ada di Instagram karena memang sekarang platform yang dipakai untuk Lala mendekatkan diri, lebih dekat mengenal tentang Lala itu ada di Instagramnya Lala, The Journey of Lala. Oke, terakhir Mas, ini pesan gitu ya buat teman-teman yang tertarik sama animasi ataupun penikmat anime dan lain-lain, ada pesan khusus mungkin terkait Lala atau pengembangan industri animasi di Kota Malang? Oke, kalau pesan buat teman-teman dariku ya, teruslah belajar sampai ke tingkat ya kamu puas dengan hasil karyamu dan bisa bersaing dengan apa yang dinilai di industri. Mungkin ada banyak yang mengira kalau kita misalnya nyontoh atau gambar persis plek-ketiplek sama karya orang lain, itu mungkin haram atau dosa. Tapi bukannya kalau misalnya kita gambarnya bisa mirip dan sampai orang nggak bisa bedain, bukannya itu malah bagus ya. Berarti kan kualitasnya sudah setara. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa seperti itu akan sangat membantu di industri. Karena saat ini Jiva sendiri sadar bahwa kita nggak bisa mengembangkan ini sendiri. Kita butuh bantuan dari banyak orang. Dan kalau misalnya ya teman-teman merasa animasinya kaku segala macam, nah bisa nggak teman-teman untuk bikin animasi yang bagus, nanti sampai Jiva lirik dan gabung sama Jiva. Jadi mengembangkan ini bersama-sama gitu. Dan juga cuma di animasi ya, bisa di voice acting juga, dari segala macam gitu. Iya. Untuk nulis ya copywriter juga. Iya. Jadi kembangkan, ya tingkatkan value-mu sendiri sampai ya orang-orang nanti yang nggak harus Jiva ya, industri itu bisa melirik gitu. Oke, kita mungkin bisa ketemu lagi di next kesempatan. Thank you banget sudah meluangkan waktu di sini. Semoga sukses terus buat Jiva Animation, buat Lala. Ditunggu episode-episode. Siap. Terima kasih sudah diundang di sini juga. Thank you. Semoga kita bisa kerjasama lagi. Ya, amin. Terus sama MCC dan Jiva Animation. Siap. Mau kolaborasi? Bisa di MCC.